Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masakan untuk berbuka puasa. Pertama-tama kita akan siapkan terlebih dahulu untuk takjilnya. Ini ada susu cair full cream sebanyak 350 ml. Kemudian ada gula pasir sebanyak 2 sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Selanjutnya ini ada tepung maizena atau tepung jagung sebanyak 50 gram atau setara 4 sendok makan ya. Kemudian ini ada air kelapa sebanyak 200 ml, ada susu kental manis sebanyak 50 ml. Kemudian ada perisa vanila sebanyak 1 sendok teh. Ada 2 butir kuning telur. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah selesai, sekarang langsung aja dimasak dan tetap diaduk-aduk sampai mengental ya. Nah, ini kalau udah mengental dan udah meletup-meletup seperti ini, sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya masukkan pelengkapnya. Di sini ada butter sebanyak 2 sendok makan atau teman-teman bisa ganti sama margarin. Kemudian ada buah kismis secukupnya, ada daging kelapa muda dari 1 buah kelapa ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Pastikan butternya itu cair ya, teman-teman. Kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Kemudian ada putih telur sebanyak 2 butir, ada setengah sendok teh perisa vanila. Nah, selanjutnya ini akan saya mixer menggunakan hand blender dari Arashi tipe AHB01 ya. Ini hand blender multifungsi banget ya teman-teman. Selain mengadon bahan kue, kita juga bisa mengocok telur, membuat jus, mencincang atau menghalus daging, dan menghalus bumbu ya. Dan tentunya ini low watt dan ber-SNI ya teman-teman, jadi aman banget ya. Nah, ini kita mixer sampai putih berjejak. Kalau udah selesai, sekarang kita matikan alatnya. Ini bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Pastikan cetakannya itu yang anti panas ya teman-teman. Sekarang kita masukkan adonan yang udah dimasak sebelumnya. Ini kita masukkan sekitar 3/4 dari wadahnya. Lakukan sampai semuanya terisi. Nah, kalau udah selesai, sekarang kita masukkan adonan atau yang putih telur udah di mixer tadi. Nah, ini lakukan sampai semuanya selesai. Kalau udah selesai, sekarang kita masukkan toppingnya. Untuk toppingnya bebas ya, sesuai selera. Ini kebetulan ada keju parut, kemudian ada kismis. Dan ini ada kayu manis bubuk ya. Nah, ini kita kasih secukupnya aja. Nah, kalau udah selesai, ini akan saya panggang menggunakan Arashi Digital Rice Cooker tipe ADC 2003 ya. Ini rice cooker multifungsi banget ya teman-teman. Selain menanak nasi, kita juga bisa membuat sup, membuat bubur, memanggang kue, menggoreng, mengkukus, rebus, kemudian ada mode hangatnya juga. Dan ini tentunya hemat listrik, hanya 450 watt aja, serta sudah ber-SNI ya. Pancinya anti lengket, kemudian dilengkapi dengan 3D heating teknologi memasak segala arah sehingga matangnya itu merata ya. Ada lampu indikatornya juga dan ada timernya serta dilengkapi dengan 8 fungsi. Produk ini bisa teman-teman dapatkan di Arashi officialnya di Shopee, Tokopedia, dan Lazada ya. Serta jangan lupa follow juga Arashi Asia di Instagram ya teman-teman. Nah, ini kita mulai aja, kita pencet menunya kue, kemudian pencet tombol mulai. Nah, ini udah tersetting waktunya ya, ini 50 menit, nggak usah ditunggu-tunggu ya teman-teman, karena kalau udah mateng nanti dia akan secara otomatis pindah ke mode hangat ya. Nah, sementara itu kita akan siapkan lauknya. Ini saya punya ayam lebih kurang sebanyak 1 kilo yang udah dicuci bersih dan udah dipotong-potong.
Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Ini terdiri dari 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, ada sejempol kaki lengkuas yang udah diiris-iris, ada 2 batang serai yang udah diiris-iris. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, dan sedikit air ya. Nah, ini saya akan haluskan menggunakan arasi hand blender tipe AHB 01 ya. Ini hand blender multifungsi banget dan tentunya sudah ber-SNI ya. Nah, ini udah selesai. Untuk tingkat kehalusannya disesuaikan aja sama selera. Ini udah cukup seperti ini ya. Selanjutnya ini langsung aja kita masak. Kita masukkan ayamnya di panci beserta bumbunya. Kemudian tambahkan 2 lembar daun salam, ada 8 lembar daun jeruk. Selanjutnya ini ada 3 sendok makan kecap manis. Kalau teman-teman nggak ada atau nggak suka bisa diganti sama gula aren. Kemudian ada 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 400 ml air kelapa. Nah, ini kita masak sampai airnya ini benar-benar menyusut, ayamnya matang ya. Nah, selanjutnya saya akan menyiapkan sayurannya. Ini ada 1 paket sayur asam ya teman-teman. Untuk isiannya bebas sesuai selera aja. Nah, ini isiannya ada daun melinjo, kemudian ada kubis, ada kacang panjang, ada buah melinjo, ada jagung manis, kemudian ada terong ya. Sekarang kita haluskan bumbunya. Ini ada 4 siung bawang merah, ada 2 siung bawang putih, 2 buah cabai keriting merah ya. Nah, ini saya menggunakan hand blender dari Arasi juga, tipe AHB 01. Nah, ini bumbunya udah cukup seperti ini. Sekarang kita sisihkan. Sebagai pelengkapnya, di sini ada 2 lembar daun salam, ada sejempol kaki lengkuas yang udah saya geprek. Kemudian untuk bumbu sambalnya, ini ada 1 buah tomat merah, ada 3 siung bawang putih, ada 6 siung bawang merah, cabai rawit hijaunya sebanyak 8 buah, cabai keriting merahnya sebanyak 15 buah atau disesuaikan aja sama selera, dan ada terasi. Nah, ini ayamnya udah menyusut airnya, kita aduk-aduk terlebih dahulu, pastikan sampai benar-benar menyusut ya teman-teman, supaya enggak kita saring lagi ya. Nah, ini udah cukup seperti ini. Sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya goreng terlebih dahulu untuk bumbu sambalnya ya. Ini kita goreng bawang dan tomatnya sampai layu. Kalau udah layu, sekarang kita masukkan cabai beserta terasinya. Ini gunakan api yang kecil aja, kita masak sampai matang. Nah, ini udah matang, sekarang diangkat. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan air sebanyak 750 ml. Kita masukkan semua bumbunya. Tambahkan juga tadi ada terasi ya teman-teman, sebanyak setengah bungkus. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan air asam. Selanjutnya ini ada sejempol tangan gula aren atau gula merah. Kalau udah mendidih, sekarang kita masukkan sayur yang keras-kerasnya terlebih dahulu seperti jagung dan buah melinjo ya. Nah, ini kita masak sampai setengah matang. Kalau udah setengah matang, baru kemudian kita masukkan sayurnya. Ini kita masak sebentar aja sampai sayurnya matang. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya nih teman-teman, ini udah mateng kuenya. Ini dia langsung otomatis pindah ke mode hangat ya. Ini bebas teman-teman mau dikeluarkan kuenya juga boleh sesuai selera, ataupun mau dibiarkan di sini juga boleh sesuai selera ya. Nah, selanjutnya kita siapkan teflon, kemudian tambahkan sedikit margarin. Ini kita panggang ayamnya. Ini bebas ya, teman-teman bisa pakai arang ataupun teflon seperti saya ya. Ini kita panggang secukupnya aja untuk berbuka, sisanya bisa disimpan untuk stok lauk ataupun untuk stok makan untuk sahur nanti ya. Ini dibalik, kita panggang kembali sampai kedua sisinya matang. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompornya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu sambalnya. Ini kita tambahkan sedikit minyak goreng.
Ini saya blender menggunakan Arashi hand blender tipe AHB 01 ya teman-teman. Untuk tingkat kehalusannya disesuaikan aja sama selera. Kalau mau di blender kasar juga boleh, ataupun mau di blender halus juga boleh ya. Nah, ini udah cukup seperti ini. Sekarang kita siapkan sedikit minyak. Ini bumbu sambalnya saya tumis kembali ya. Tujuannya supaya bumbunya ini benar-benar matang dan nggak cepat basi ya teman-teman. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Nah, untuk gula pasirnya opsional aja. Kalau teman-teman mau pakai gula aren juga boleh ya, sesuai selera. Kalau udah berubah warna seperti ini, sekarang kita matikan kompornya ya. Selanjutnya kita akan siapkan untuk minumannya. Ini saya punya 1 buah naga. Ini kita ambil isinya. Kemudian saya tambahkan susu kental manis lebih kurang sebanyak 6 sendok makan. Kemudian ini saya tambahkan juga susu cair full cream secukupnya aja. Nah, ini kita haluskan menggunakan hand blender dari Arashi tipe AHB 01 ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang langsung aja kita pindahkan ke dalam gelas. Ini saya udah siapkan batu es secukupnya. Selanjutnya kita tambahkan pelengkapnya ya. Ini kebetulan ada nata de coco, untuk pelengkapnya sesuai selera. Nah, ini udah selesai. Sekarang udah siap kita sajikan. Oke teman-teman, ini dia masakannya udah selesai. Masak simpel, menu untuk berbuka puasa ya. Untuk lauknya ini ada ayam bakar kelasan, kemudian ada sayurnya sayur asam. Selanjutnya untuk pelengkapnya ada sambal terasi. Untuk takjilnya di sini ada klepot tarts, dan untuk minumannya ada jus buah naga. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.